Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Isna Melania Hamida, dan kali ini saya akan membahas pada poin kedua dan keempat, yakni pendekatan sistem dalam pembelajaran, dalam perencanaan pembelajaran, dan juga pendekatan sistem dalam penyusun rancangan pembelajaran PAI. Pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Dalam hubungannya dengan pembelajaran, keterkaitan pembelajaran sebagai sebuah sistem tidak hanya antara komponen proses belajar dan mengajar, tapi juga antara langkah satu dengan langkah selanjutnya. Ditinjau dari konsep pendekatan sistem, dapat diperinci bahwa subsistem yang terdapat pada perencanaan pembelajaran meliputi 6 komponen. Apa saja? Yaitu ada tujuan pembelajaran, lalu materi atau bahan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Komponen tujuan pembelajaran. Komponen pertama ini merupakan fungsi yang penting dalam sistem pembelajaran. Terdapat beberapa alasan yang menjawab mengapa tujuan pembelajaran termasuk dalam langkah merancang pembelajaran. Di antaranya adalah tujuan pembelajaran yang jelas dapat dipakai untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Kedua, tujuan pembelajaran berguna sebagai acuan dan pedoman kegiatan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga alasannya adalah tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran yang mencakup dalam menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, alat dan media pembelajaran, serta merancang pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kemudian alasan selanjutnya adalah bahwa tujuan pembelajaran berguna sebagai kontrol dan menentukan batasan dan kualitas pembelajaran. Lalu ada komponen yang kedua, yakni komponen materi atau bahan pembelajaran. Komponen bahan merupakan salah satu yang menjadi isi dari kurikulum, yang mana harus dikuasai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang tujuannya untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran dalam satuan tingkatan pendidikan. Nah, materi pembelajaran merupakan hal yang penting karena materi sendiri adalah inti dari kegiatan pembelajaran yang memuat tentang pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian komponen yang ketiga yakni komponen metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam sistem perencanaan pembelajaran berkaitan dengan cara atau langkah pendidik dalam mengorganisasikan kelas ketika menyampaikan materi ajar kepada siswa. Di antara metode yang populer misalnya yaitu ada diskusi, ceramah, eksperimen, dan tanya jawab. Dan juga masih banyak lagi metode-metode pembelajaran yang lainnya. Kemudian komponen yang keempat, ada komponen media pembelajaran. Media pembelajaran dalam sistem pembelajaran berkaitan dengan penggunaan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, materi pelajaran. Nah, dengan adanya media pembelajaran, diharapkan siswa menjadi lebih paham dan cepat dalam menangkap nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran. Lalu yang keenam ada komponen sumber belajar. Sumber belajar yakni segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk pemaksimalan hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir yakni komponen penilaian hasil belajar. Komponen yang terakhir ini berkaitan dengan cara dan teknik dalam menentukan hasil yang dicapai oleh peserta didik. Pada perencanaan pembelajaran, penilaian dilakukan pendidik sebagai integral dari sebuah pembelajaran itu sendiri, sehingga penilaian tidak dapat terpisahkan dalam penyusunan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa penilaian ini sebagai tolak ukur
terkait berhasil atau tidaknya materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Penilaian atau evaluasi berfungsi untuk menilai efektif dan efisien pembelajaran guna untuk menuju perbaikan program dan pelaksanaannya. Kemudian pembahasan keempat, yakni pendekatan sistem dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Kita ketahui bahwa kurikulum 2013 atau K13 lebih mengutamakan pada aspek pedagogik modern dalam pembelajarannya, yakni dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sendiri meliputi yakni mengamati, menanya, eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, dari kelima langkah pembelajaran pokok di atas dapat dijabarkan berbagai kegiatan belajar sebagai berikut. Yang pertama, yakni langkah mengamati, berupa kegiatan belajar seperti membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan lain sebagainya. Kemudian, kompetensi yang dapat dikembangkan yakni melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Langkah pembelajaran yang kedua yakni menanya, yang terdiri atas kegiatan belajar seperti mengungkapkan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang telah diamati atau dari pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, diawali dengan pertanyaan faktual sampai pada pertanyaan yang hipotesis atau hipotetik. Dari langkah yang kedua ini, kompetensi yang dikembangkan yakni mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk melatih pikiran yang kritis yang diperlukan untuk kehidupan yang cerdas dan belajar sepanjang hayat. Lalu langkah pembelajaran yang ketiga yakni mengumpulkan informasi atau eksperimen. Kegiatannya berupa melakukan uji coba atau eksperimen, lalu membaca dari berbagai sumber, mengamati kejadian, objek atau aktivitas, melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun kompetensi yang dapat dikembangkan yakni mengembangkan sikap teliti, sopan, jujur, menghargai pendapat orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi, menerapkan kemampuan dalam mengumpulkan informasi melalui beberapa cara yang telah dipelajari, kemudian mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Setelah dari langkah 1, 2, dan 3, yakni langkah selanjutnya yakni mengasosiasikan atau mengolah info-info yang telah didapatkan sebelumnya dengan kegiatan belajar berupa mengolah informasi yang telah dikumpulkan baik dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi atau eksperimen maupun hasil dari mengamati. Kegiatan lainnya berupa pengolahan informasi yang dikumpulkan yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki beda pendapat sehingga pada pendapat yang saling bertentangan. Adapun dari pengembangannya yaitu mengembangkan sikap teliti, sopan, jujur, teliti, disiplin, taat pada aturan, lalu kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, kemampuan berpikir induktif, deduktif dalam menyimpulkan sebuah informasi. Lalu langkah yang terakhir yakni mengkomunikasikan atau menyampaikan info-info yang telah didapatkan, info-info yang telah diolahnya, lalu dikomunikasikan, disampaikan kepada khalayak atau disampaikan kepada ruang umum. Berupa kegiatan yakni menyampaikan hasil kegiatan dari sebelumnya, yakni kegiatan pengamatan, menyampaikan kesimpulan ini berdasarkan dari hasil analisis secara lisan, tulisan, ataupun dari media lainnya. Lalu pengembangan kompetensi, yakni mengembangkan sikap teliti, sopan, jujur, toleransi, lalu kemampuan berpikir secara sistematis, ya karena tadi dimulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Maka disebutlah dengan berpikir secara sistematis, lalu mengembangkan dengan mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, serta mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri dari seorang siswa. Proses ini mungkin saja terjadi karena adanya rangsangan dari luar yang diberikan oleh guru, teman, dan lingkungan dari siswa. Namun selain itu, proses ini mungkin juga terjadi karena adanya rangsangan dari dalam diri peserta didik yang didasari oleh rasa ingin tahu yang besar. Bahkan proses pembelajaran juga dapat terjadi karena adanya dorongan atau rangsangan dari luar dan dalam diri peserta didik. Jadi rangsangan belajar ini tidak hanya dari luar seperti guru, lingkungan, atau teman sejawat, tapi juga dapat rangsangan berasal dari diri sendiri, seperti dorongan rasa ingin tahu dan juga semangat pada diri sendiri. Nah, pada proses pembelajaran, guru bertugas untuk mengembangkan kedua rangsangan pada peserta didik. Di dalam kegiatan belajar, peserta didik diberikan fasilitas untuk turut aktif dalam mengembangkan potensinya menjadi kompetensi. Guru harus menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang telah dimilikinya, untuk menjadi kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau melebihinya. Jadi, guru sebagai fasilitator kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam murid sehingga dapat mencapai kompetensi yang telah ada, yang telah ditetapkan pada satuan tingkat pendidikan. Nah, pengalaman belajar dari guru semakin lama akan meningkat menjadi kebiasaan belajar pada diri peserta didik. Dan inilah yang akhirnya akan menjadi pedoman bagi peserta didik untuk pedomannya sebagai belajar sepanjang hayat. Nah, seperti itu. Pada kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam penekanan yang berbeda-beda atau bervariasi. Tiap kegiatan belajar memiliki kombinasi, variasi, dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar yang lain, tergantung pada sifat dan muatan yang dipelajari. Namun, pengetahuan tetap menjadi unsur utama dalam penggerak untuk mengembangkan kemampuan yang lainnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, siswa didorong untuk menemukan secara mandiri dan mentransformasikan informasi secara kompleks, lalu mengecek informasi baru dengan yang sudah ada, dengan yang tersimpan dalam ingatannya, lalu mengembangkannya menjadi informasi yang sesuai dengan lingkungannya ia berada dan ia hidup pada zaman itu. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.